kenapa sih kok gini, banyak pertanyaan. Oke. Kan kok harus gini sih, kok harus gitu. Ke guru kok harus nunduk, kok harus gini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam podcast hari ini, hari Jumat, orang nyebutnya sebagai Jumat Berkah. Kita berbau yang islami-islaminya. Kita podcast bersama anak-anak pesantren, anak kampus, ya mahasiswa, gitu ya. Kru-kru kita juga berbau Arabian ya hari ini ya. Jadi ini edisinya memang spesial, tidak seperti biasanya. Biasanya resmi ya, sekarang pakai gamis. Oh gitu. Jadi nggak janjian. Tadi seharusnya kalau bilang aku pakai gamis juga. Kita dalam podcast hari ini santai, ingin sharing dengan mereka yang belajar agama di lingkungan pesantren. Kita ingin tahu bagaimana kehidupan mereka, kita ingin tahu pandangan-pandangan mereka tentang apa yang di luar sana. Kita akan mengangkat tema tentang perempuan dan perannya di masyarakat, terutama perempuan santri. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin yang bersangkutan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya karena sudah dijadikan sebagai narsum. Ya. Nama saya Jihan Maufiroh, santri dari Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini Pasuruan, dan kebetulan juga seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Yasini Pasuruan. Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang sekarang sudah sampai di semester 5. Semester 5, tahun ketiga. Tahun ketiga, betul. Baru masuk tahun ketiga ya? Tahun ketiga, awal. Ketika awal ya. Ini panggilannya Magfiroh apa Jihan ya? Jihan ya. Mbak Jihan, terima kasih waktunya. Ini spesial nih, kita mau ngobrol tentang wanita dalam pandangan Islam, wanita dalam perannya di masyarakat. Tapi sebelum itu mau tahu nih saya, sudah berapa lama mondok? Mondok sebelumnya udah 2 kali. Udah pindah. Oh, pindahan. Sebelumnya ada di Malang. Di Malang. Tepatnya di Kabupaten Lawang. Pondok pesantren Tarbiyatul Quran. Di situ sama tahfidz itu. Nggih. Hafal Quran. Pangestunipun. 30 juz. Insyaallah. Wah, grogi aku. Pangestunipun. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Quran berjalan ini namanya ya. Hafal Quran itu yang menjaga Al-Quran ya. Berbiasa. Terus dipindah ke sini berapa tahun sudah? Di sini dari tahun 2023 bulan Mei, berarti sudah 3 tahun ya, hampir 3 tahun berjalan. Hampir 3 tahun ya. Tapi kalau di sana sama di sini beda ya. Sana fokusnya di pendidikan tahfidz ya. Iya betul. Kalau di sini lebih di pesantren sini secara umum. Betul, di sini kan juga ada programnya, ada program tahfidznya juga. Jadi lanjut itu juga. Betul, tapi di sini kan lebih luas. Kalau di sana fokus tahfidz, kalau di sini lebih banyak cakupannya. Oh, variannya banyak. Lebih banyak variannya. Jadi yang dipelajari tidak hanya tentang hafalan, tapi juga tafsirnya juga. Kitabnya juga. Ini jadi acara ceramah agama. Iya, kita mau bicara tentang perempuan ya. Sebenarnya kalau perempuan di pondok itu apa sih yang secara umum dididikkan oleh para ustadzah ya pada santriwati, istilahnya bekal ya untuk hidup nanti di alam nyata ya. Di pondok ini belum nyata ya. Sudah cerminan dari kehidupan nanti di masyarakat. Oh, kayak gitu. Jadi secara umum barangkali ada teman-teman yang seusia atau lebih muda gitu, bisa nggak dikenalin kehidupan di pondok ini begini, terus kalau cewek di pondok ini diajarin gini-gini. Karena beberapa waktu ini kadang terpengaruh oleh teknologi, budaya barat ya. Itu beberapa orang minat ke pesantren ada yang berkurang.
Iya. Iya. Itu apa yang bisa diceritakan ya? Sebelum kita ngobrol tentang yang materi lah. Oh ya. Kalau pengalaman saya saja nih, Ya. pengalaman saya selama nyantri, kebetulan itu keinginan saya pribadi, bukan kan kadang ada yang disuruh orang tua atau kepengen tetangga saya itu loh pondok Bu, nah, saya juga pengen, ada yang ikut-ikutan gitu. Kalau ya? Iya, kalau ini memang niat memang dari saya sendiri. Sebenarnya dari SD sudah pengen mondok, pengen sekali, karena saya memandang anak pesantren itu bisa hafal hadis, macam-macam hadis, bisa hafal Quran, tafsirnya ngelantok gitu bahasanya kan ya. Tapi kalau di luar itu saya oke lah fokus ilmu umum kayak gitu, pengetahuan umum. Tapi untuk pendalaman ke agama saya tuh merasa kayak kurang gitu, makanya kok pengen bahasanya itu jegur ke sekalian ya. Iya, jegur sekalian ke ilmu agama, sekalian didalami, diresapi kayak gitu. Nah, waktu itu di tahun 2017 kalian sama SMA kan? Iya. Nah, itu pertama pasti kayak kaget. Karena kehidupan sehari-hari di rumah sama di pesantren ternyata berbeda. Beda ya? Lebih sistematis, ada jamnya, jadwalnya padat. Mulai dari mujahadah, dari jam 3 itu bangun di bel. Ya, mujahadah, kita diajari ibadah itu gimana, terus lanjut tartilan, ngaji bareng sama guru. Ada yang sudah bisa, ada yang kelas belum bisa, udah diklasifikasi. Itu udah dites bisa dulu. Di sini yang lebih biar tidak mengganggu kebutuhan yang sudah ini, jadi makanya diklasifikasi. Kemudian lanjut ke setoran hafalan setelah subuhan bareng jamaah. Nah ini loh yang tidak kita dapeti kalau di rumah sama di pesantren. Di pesantren itu pasti jamaah. Kita bisa bersosialisasi, ketemu dengan macam-macam orang, kan mulai dari kalau di pondok saya Mantap paling jauh dari anak Kalimantan. Kalau yang sebelumnya, kalau di Alia sini tuh dari ujung Sabang sampai Merauke ada semua. Dari Maluku. Dari Papua ada sini? Ada Maluku. Maluku ada, Sumatera, Kalimantan ada semua tiap pulaunya. Sulawesi juga ada. Dari Dayak ada? Ada. Dari Madura ada? Ada banyak. Gak bahaya tuh dikumpulkan. Buatan insya Allah. Aman ya. Iya, karena tentram, hidup tentram kalau di pesantren itu. Nah, karena padatnya jadwal itu kan kaget. Belum lagi sekolahnya di luar pondok waktu itu. Beda kalau di sini kan terpadu. Jadi di dalamnya sudah. Iya, sudah dinaungi sama pondok. Kalau di Alia sini. Kalau waktu di Malang di luar, di sekolah yang kebetulan saya baru rilisnya sekolah full day. Nah, kaget. Awal-awal full day ya? Iya, 5 hari mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 baru selesai. Sedangkan saya belum prepare buat setor hafalan. Jadi di sekolah, double. Terus tidurnya abis itu maghrib jamaah, isya jamaah, lanjut sekolah madin, sekolah agama yang kitab-kitab kuning itu yang dipelajari. Setelah itu ada jam wajib, bahasanya jam wajib belajar. Di sini juga ada jam wajib belajar. Cuma kalau di sana fokusnya itu tahassus Quran, khusus Quran. Terus dicek lagi hafalannya buat persiapan besok subuh setoran lagi, murojaah lagi, gitu terus. Itu disiplinnya bagus, jamaahnya bagus ya. Betul. Tapi padat banget. Padat banget. Kalau yang istilahnya kurang-kurang yakin, tambah takut, mondok enggak? Kalau saya rasa apa yang sekiranya enak loh. Iya. Ya kok yakin loh. Oke. Enak banget loh, bisa ketemu macam-macam bahasa. Saya juga akhirnya belajar bahasa. Ada anak-anak teman saya tuh bestie lah Kalimantan, anak Kalimantan. Cuma dikit-dikit sih. Iya. Terus belajar bahasa asing itu lebih menyenangkan gitu. Di pondok ya. Iya, karena di pondok. Ketemu dengan orangnya asli ya. Iya, macam-macam. Teman saya tuh ada yang dari Malaysia. Upin Ipin dong. Upin Ipin, ya saya. betul gitu. Tapi Madura nggak belajar kayaknya ya. Iya, kurang suka aja. Nggak cocok mungkin ya chemistry-nya gitu. Iya, ya. nggak cocok chemistry-nya. Oke, menarik. Jadi setidaknya ya ketika ada di pesantren itu
waktu lebih teratur. Disiplin itu memang nomor satu. Kita mau jadi apapun, kalau terbiasa disiplin, kayaknya insya Allah lancar ya. Tapi kalau kita tidak terbiasa disiplin, ketemu tantangan baru, fakta-fakta dan kenyataan hidup yang kayaknya ada lumayan berat, itu kita kayak kalah gitu ya dalam keadaan itu. Jadi enak mondok ya daripada gak mondok ya. Enak mondok karena bisa belajar disiplin, karena awalnya saya orangnya males banget gitu. Iya, jadi kayak karena ada di tempat itu tadi loh, terbentuk. Nah, Tan Malaka. Siap, Tan Malaka. Jadi paduan Tan Malaka ini anak santri nggak ya? Aku belum baca nih. Dia. Sama, masih belum membaca juga. Kebetulan ada di matkul aja Tan Malaka. Tapi pemikirannya bagus ya, luar biasa. Ya, kita masuk ke materi. Setidaknya pemirsa sudah bisa sedikit dapat cerita tentang dunia pesantren. Pesantren enak, dingin ya. Suasananya dingin, ibadahnya bagus, dan kita terbentuk karena benturan-benturan yang teratur ya, mulai tidur sampai bangun lagi sampai tidur lagi. Banyak wawasan yang didapat juga, macam-macam. Mulai yang masuk akal sampai yang enggak masuk akal. Waduh, nanti kita ada segmen sendiri yang enggak masuk akal. Yang lucu maksudnya. Yang enggak masuk akal ini kayaknya seru ini. Dunia mistis segala macam ya. Nah. Oke, Jihan, kita masuk ke topik ya. Kita mau ngangkat tentang wanita dan perannya ya. Terutama di masyarakat. Di pondok itu ada doktrin ya, bukan doktrin, mungkin literasi keilmuan yang menyatakan, terutama di Islam ya, bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ya, semoga tidak salah ya kutipannya ya. Jadi laki-laki itu mengungguli ya atas wanita, sehingga idealnya itu kalau urusan kepemimpinan ya, urusan apa segala macam itu, maka laki-laki, jangan perempuan. Nah, sedangkan di pandangan atau yang diajarkan di dunia pesantren, perempuan itu disiapkan untuk apa sih ketika sudah keluar? Dalam urusan keluarga disiapkan untuk apa? Dalam urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, dalam urusan apa? Apakah dia itu terus pokok ibadah, nanti rumah tangga urusannya suami, ya kebutuhan ekonomi urusan suami. Nanti di masyarakat ya, kalau ada tahlilan ya moco tahlilan, ono tibaan moco tibaan. Untuk kehidupan politik, sosial dan budaya bukan urusanmu. Atau sebenarnya bagaimana? Bagaimana pesantren memberikan satu bekal dan arahan kepada santriwati ya untuk kebutuhan hidup setelah ini? Posisinya di mana? Kita bahas ayatnya dulu ya tadi. Boleh. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kebetulan di surat An-Nisa. Nah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu laki-laki. Di situ kan sekilas ayatnya seolah-olah laki-laki sebagai pemimpin dan wanita itu di belakangnya sebagai makmum kayak gitu, sebagai pengikut, apa yang berarti seolah-olah laki-laki itu mendominasi, ya, dominan di kehidupan ya. Bahasa Jawanya pokok kudu manut ya, yang perempuan itu seolah-olah harus manut gitu, buntut ya. Nah, buntut yang laki-laki sudah, padahal kalau dalam tafsir Al-Marawi itu yang dibahas di situ bukan qawwamun, itu bukan karena mendominasi atau berdiri di depannya perempuan, bukan. Ar-rijalu qawwamun kan seolah-olah laki-laki itu sebagai pemimpin yang mendoktrin bahwasanya harus patuh gitu, harus patuh ke apapun kata-kata saya. Padahal bukan seperti itu. Kalau di tafsir Al-Marawi itu yang dibahas qawwamun itu maknanya orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan kemuliaan orang-orang yang dinaungi itu tadi. Jadi di sini yang dibahas ar-rijal qawwamun 'alan nisa itu laki-laki tanggung jawabnya itu sebagai pemimpin dan melindungi. Ya, bukan mendominasi bedang. Kalau perempuan ada tanggung jawabnya sendiri. Ketika tadi dibahas di keluarga, perempuan kalau sudah di keluarga apalagi menjadi ibu. Nah, ibu itu adalah madrasatul ula. Nah, jadi bagaimanapun sekolah pertama ya. Betul. Sekolah pertama bagi ya, anaknya. Audionya kadang nggak paham. Oh, nggih. Kadang lupa. Ya, sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Bahkan Mbak Yaya Hashim itu juga sanjang kalau
seorang istri adalah pemimpin bagi keluarganya. Loh, kan nggak sesuai nih sama ayatnya tadi. Loh, maksudnya gini, pemimpin itu Madrasatul Ula tadi. Bahwasanya istri atau seorang perempuan itu adalah tiang atau pondasi dari suatu negara. Ketika adab atau akal atau etika dari seorang perempuan itu buruk, maka negara itu akan buruk juga. Karena kembali ke Madrasatul Ula itu tadi. Tuh. Jadi kalau kaitannya dengan qawwamuna 'alan nisa, ya itu oke, laki-laki memimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpin. Ya. Tetapi bukan mengungguli. Bukan mengungguli, bukan mendominasi. Bukan mendominasi karena perempuan itu punya tugasnya sendiri. Betul. Bahkan tugasnya itu lebih asas ya, lebih dasar. Betul. Kayak dari belakang. Ya, tanggung jawabnya tuh yang mendorong dari belakang kayak gitu loh. Boten yang ini bukan tidak dalam rangka membela kaum Hawa ya. Oh, iya, betul. Kebetulan enggak ya? bukan. Memang nyatanya seperti itu. Saya juga sering kok lihat kayak di podcast gitu, suami yang berhasil itu di belakangnya ada istri yang sukses. Suami yang sukses itu di belakangnya ada istri yang berjasa besar, gitu ikut ya? Andil di dalamnya. Tapi itu nggak enak itu. Kenapa? Para suami jawabannya liar. Kenapa nanti? Kalau suami yang sukses, artinya di belakangnya ada wanita yang berjasa. Betul, ya betul. Sudah, saya siapkan yang banyak supaya tambah sukses. Gitu. Ada batasannya nggih? Maksimal 4. Mendukung? Maksimal 4? Maksimal 4 kan kalau di surat An-Nisa itu. Oke, iya. Ya nggak apa-apa 4. Sulat tawarubah loh. Tapi kan ada kriterianya, ada SK-nya, ada syarat dan ketentuannya. Jangan dihadang-hadang dong. Jangan diteruskan sampun. Bukan. Nanti pro kontra nanti. Pro kontra. Iya. Ya. Tapi memang pro kontra itu bukan buruk kan. Pro kontra itu memang warna. Betul. Seharusnya dengan adanya pro kontra orang lebih dewasa. Betul. Kalau pro KB, kontra KB ya salah kita. Iya. Oke. Itu di keluarga berarti jelas ya. Jelas Jadi sekali. perempuan itu bukan yang tidak berdaya terus jadi buntut apa kata kepala, bukan. Tetapi dia ada peran tersendiri yang bahkan menjadi asas ya, dasar yang berpengaruh di keluarga itu, mempengaruhi kesuksesan suaminya, dan negara ini akan jadi bagaimana itu juga akan bergantung besar terhadap bagaimana perempuan-perempuan di negara itu. Kalau itu di keluarga ya, tapi kalau di lingkungan masyarakat bagaimana sih mestinya wanita-wanita gitu. Ya. Di samping tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya tadi. Betul. Nah, Madrasatul Ula yang tadi ya, biar terbiasa teman-teman nanti kalau dengar apa sih Madrasatul Ula itu sekolah pertama. Sekolah pertama. Nah, kalau di masyarakat Madrasatus Sani. Bukan. Bukan. Maksudnya tanggung jawabnya kalau di kan lebih ke edukasi, ngasih edukasi, ngajar etikanya bagaimana. Nah, juga ada tanggung jawab moral dan sosial. Jadi bagaimana wanita itu bukan cuma diungkep di dalam rumah, kok diungkep nggih bahasanya kayak bebek ungkep. Disimpan, maksudnya nggak boleh keluar, harus pakai cadar itu, bukannya seperti itu nggih. Tapi perempuan itu juga punya tanggung jawab sosial di mana dia bersosialisasi dengan tetangganya, makanya ada ibu-ibu PKK kan gitu. Juga ada kalau di NU itu ada fatayatan, muslimatan kan gitu. Seperti itu. Jadi oke-oke aja ya. Oke-oke aja. Kalau berpolitik oke-oke aja. Berpolitik juga oke-oke aja karena tidak ada batasan gender nggih di dalam berargumen, beropini. Di politik juga tidak ada batasan selama tidak keluar dari syariat. Jadi kalau misalkan mengacu kepada ayat yang tadi, ketika misalkan di lingkungan masyarakat ada perempuan ini yang berkualitas, pikirannya lumayan maju, mengungguli banyak laki-laki, kemudian didorong untuk menjadi pemimpin apa gitu, misalkan kepala desa, kepala pemerintahan dan lain-lain. Dan itu terjadi bahkan di negara kita, pemimpinnya pernah cewek ya, kelima itu ya. Pernah perempuan kayak gitu. Nah itu normatif apa sah-sah saja, atau sebenarnya menurut kalangan santri itu kalau bisa dihindari, kalau sudah nggak bisa, kadang ada teori kayak gini ya,
lihat diukur madorot dan nanunya maslahatnya, kalau terpaksa ya wis lah gitu. Kalau nggak ada yang lain. Betul gitu. Jadi betul. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kalau juga pernah kok dibahas di Basul Masail, syawir di pesantren manapun juga ada sudah rumusannya. Banyak pertimbangan, kaul-kaulnya para ulama itu juga skillnya tuh banyak, mempertimbangkan kalau perempuan jadi pemimpin, lah laki-lakinya kemana gitu. Dilihat dulu latar belakangnya, masih ada kriteria gitu. Jadi cross checknya banyak, gitu. Enggak asal perempuan ini pintar, enggak bisa. Perempuan ini pintar, terus agamanya bagus, gini. Tapi di dalam satu lingkup itu masih ada laki-laki yang juga masih bisa untuk masih samalah. Lebih baik didahulukan yang laki-laki tadi, karena itu tadi madarat dan maslahatnya. Berarti kalau sudah gak ono laki-laki yang berkualitas itu baru maju ya. Tapi kita masih berkualitas ya. Kita pimpin dulu ya. Indonesia kita amankan ya. Yang lain istirahat dulu. Cewek-cewek istirahat. Kita bertanggung jawab ke ranah yang lain gitu. Ya? Nggak ada kata istirahat. Kamu nggak diem ya? Tidak. Oke, siap. Jadi memang ada peran masing-masing sebenarnya yang saling menguatkan satu sama lain. Oke, ini lebih penting dari pertanyaan yang barusan tentang sami'na wa ata'na. Tadi sempat saya singgung bahwa kalangan santri dan santriwati itu didoktrin apa difahamkan, saya nggak paham, tentang sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na itu didoktrin apa memang difahamkan, seperti itu. Nah, ketika kita harus patuh ya, sami'na kami mendengar, wa ta'na dan kami patuh, apakah ada batasan tentang kepatuhan tersebut? Karena kita melihat bahwa apakah kalau sudah berkopiah, bersurban, atau pakai gamis seorang wanita dan ada embel-embel status, oh ini guru, ini mubalek, ini ustadz, itu sudah haram dari kesalahan. Apakah begitu? Dan kalau itu terjadi misalkan, oh saya jadi polisi, oh saya jadi hakim ya, ternyata guru saya bermasalah dengan hukum. Ya, kemudian apakah kita ini diam saja, membela, atau bagaimana seharusnya? Dari mana ya tadi? Banyak banget ya. Mulai dari yang sami'na wa ta'na tadi ya. Betul. Sami'na wa ta'na ini didapat dari mana kalau di pesantren? Awalnya kalau lihat saya dulu nggak yang bukan santri sampai menjadi santri. Saya dulu tuh orangnya ya suka kan kritis gitu. Terus kadang berontak. Kenapa sih kok gini, banyak pertanyaan? Kan kok harus gini sih, kok harus gitu, ke guru kok harus nunduk, kok harus gini ya. Oh ternyata kalau di pesantren diajari etika dalam berbicara, terus adabnya ketika ada guru, gimana cara salimnya, sopannya bagaimana, kayak gitu. Kan dibahas juga itu dalam taklim ada kitabnya, bagaimana ketika pelajaran tidak menyelah ketika orang berbicara, ketika guru menjelaskan, kayak seperti itu. Jadi saya dapat sami'na wa ta'na itu dari kebiasaan yang ada di pesantren, bukan dari letter ini loh kitabnya, gitu, bukan langsung seperti itu. Bukan didoktrin kamu harus pokoknya gak perlu mikir ya, kamu jangan mikir, pokoknya kalau sama guru harus patuh, bukan begitu ya? Tidak pernah. Selama berapa berarti 5, 6, 7 tahun ya, 7 tahun mondoknya ini tidak pernah. Udah lama yang mantap. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah merasuk. Sudah merasuk insya Allah. Jadi itu rasa ingin taat itu murni buah dari pengetahuannya ya. Betul. Bukan terbentuk oleh kebiasaan dan pengetahuan yang diajarkan ya. Bukan pokoknya enggak ya. Enggak pernah. Kalau ini loh dari menurut ini berarti kamu doktrin seperti itu enggak pernah. Tapi dari kebiasaan di pesantren melihat terus memang barokahnya kalau bahasannya itu barokahnya ndak pesantren, barokah yai kayak gitu. Jadi langsung gimana gitu, mulai dari tingkah laku yang dulunya saya itu kayak saya ngerasanya nggak ada adab gitu ke orang tua itu waktu pulang itu kayak lah setelah dari pesantren itu kayak oh gini loh, jangan bedakan antara di rumah ternyata sama yang dulu kurang adab ya gitu. Kan nyantri barokah nyantri nih agar ada perubahan lah setidaknya. Alhamdulillah.
Kemudian di dalam praktek di masyarakat, bagaimana kita mengaplikasikan sami'na wa ata'na itu? Apakah kita akan membiarkan ketika orang itu bersalah dengan notabene itu, oh dia orang terhormat, atau kita tetap akan lanjut saja? Oh kamu salah harus diprotes, oh kamu salah harus diproses hukum dan lain-lain. Itu bagaimana penerapannya? Ada peribahasa ya, don't judge book by its cover kan. Nah, jangan kita lihat dari covernya aja. Covernya itu pemimpin yang bagus gitu kan, covernya ternyata belakangnya narkoba gitu kan, macam-macam, namanya juga manusia gitu. Halul kotok mas halul kotok di tempatnya salah. Selalu ada tarjimnya ya, ada terjemahnya, tempat salah dan lupa. Betul. Nah, tempat salah dan lupa, jadi tidak lepas dari situ kalau mau, dan tidak bisa kita itu langsung menjudge, mengklaim bahwa itu guru saya itu, tapi kok sekarang bersalah, melakukan kesalahan, berarti guru yang tidak baik ini. Nah, tidak bisa, jangan langsung mengklaim seperti itu. Namanya kembali lagi manusia itu tempatnya salah dan lupa itu tadi. Sami'na wa ata'na itu bukan karakter sami'na wa ata'na tidak diaplikasikan untuk seperti itu. Kalau sami'na wa ata'na itu lebih kayak ke disiplin, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih gitu. Hak tetap hak ya, batil tetap batil ya. Prakteknya yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Bagaimana manusia itu dengan pengetahuan dia bisa menyaring mana yang harus saya ambil, mana yang tidak perlu saya ambil. Kadang itu banyak kan ya netizen sekarang itu gampang sekali menerima berita, ya sumbunya pendek, terus nerima berita hoax itu cepat. Karena sesuatu yang hoax itu kayak lebih menarik kayak gitu, tanpa kita tahu aslinya. Validasi dulu itu apakah sudah memang betul seperti itu atau tidak. Jangan langsung dipangan mentah. Kalau di bahasa agama ada tabayun ya. Tabayun dulu. Maksudnya bapaknya lebih tahu. Aduh. Jangan-jangan. Itu apa? Itu kru saya ada apa? Dia itu orang Arab Saudi. Dan saya bu. Iya. Jadi kalau di agama ada tabayun ya. Betul. Jadi segala sesuatu kita tabyin dulu, jangan langsung menyimpulkan apapun. Gitu. Nah, kalau misalkan memang pada prakteknya sami'na wa ata'na itu tidak buta, dalam arti wis pokoknya enggak kudu taat enggak, tetap harus melihat konteks ya. Konteksnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu ya, di dalam perjuangan kamu kan juga mahasiswa ya. Mahasiswa itu yang tadi disebut apa Inggrisnya? Agent of change ya, agen perubahan. Nah, kan kita nggak tahu ya, tapi fakta di lapangan ya, grafik kehidupan ini kayak memang kebatilan semakin meningkat gitu ya. Iya, itu ciri-ciri zaman akhir. Ya. Artinya kamu sebagai orang yang hidup di dunia agamis ya, dan dididik untuk menjadi orang baik gitu ya. Kebaikan itu implementasi di luar ketika melihat kebatilan di lingkup pemerintahan itu bagaimana harus mengaplikasikannya. Terkhusus cewek ya, santriwati. Kalau memosisikan saya sebagai mahasiswa, pastinya nggak boleh harus tetap melek sama berita, melek politik lah, bahasa melek hukum kemarin itu ya bilangnya. Karena banyak kan yang dibahas mulai dari RUU macam-macam itu kan. Itu harus melek hukum, jangan sampai kita buta, kita sebagai mahasiswa agen perubahan itu. Dasarnya saya nggak suka politik, nggak tahu apa itu, makanya yang dipilih tadi prodi manajemen pendidikan Islam karena biar nggak berkecimpung sama hukum-hukum gitu loh. Yang ya tafsir manajemen gitu yang dipelajari gitu, bukan UU RU gitu, karena nggak suka ranahnya. Tapi bukan berarti menghindari untuk acuh ya terhadap keadaan di negara. Tetap harus ada peran gitu ya. Tetap beropini. Kemarin juga sempat ada diskusi, ini kenapa sih kalau di pemerintahan gini sama pihak BEM itu diadakan itu, ada diskusi internal waktu itu ya, dibahas bareng-bareng, masih mengedepankan nilai pesantren di situ, bukan hanya menjudge pemerintah itu semakin kesini kok semakin bobrok gitu. Ya memang nyatanya seperti itu, tapi masih diselipkanlah nilai pesantren, bagaimana kita itu berargumen tapi
masih ada batas adabnya, masih Contoh ini menarik gitu. Ini. Contohnya gimana? Gitu. Gak berani saya kalau bahas pemerintah itu di sini. Kalau didiskusikan nggak cuma kita saling berargumen aja gitu. Ya, ini Jihan ya. Jadi orang yang mencari kebenaran dalam kebenaran. Orang mencari belum dapat. Kalau dapat kan nggak mungkin mencari. Ada teorinya itu bahwa yang mencari kebenaran dalam kebenaran. Ya. Jadi dia dalam proses itu sudah benar, kendati dia berada dalam kesalahan. Gitu. Kadang itu di masyarakat itu ada dogma-dogma yang membatasi dirinya sendiri. Kok lek ngene ya apa, kok ngene ya apa. Padahal ya gak apa-apa, kan aku pengen roh. Kayak gitu. Setidaknya aku bisa nangkep lah, dan mungkin yang mendengar, yang nonton juga bisa nangkep. Bisa disimpulkan bahwa adab nomor 1. Mau protes, mau mengkritik, mau apapun, adab nomor 1. Betul. Dan bahkan Nabi kita kan juga diutus untuk gitu katanya ya. Okay. Betul dah? Betul. Menyempurnakan akhlak. Yang diajarkan pertama akhlak, bukan langsung ayo masuk Islam gitu buatan, tapi akhlaknya. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi kendati begitu, beliau juga di pemerintahan juga aktif. Dia punya peran, ya kan? Perang juga ya, bukan hanya perang juga perang ya. Perang juga. Berdarah-darah juga kayak gitu. Artinya setidaknya bisa kita ambil satu konklusi bahwa walaupun santri, terlebih santriwati, bukan berarti acuh dan tidak ada peran di pemerintahan kan. Betul. Tetap ada ya. Tetap ada. Tapi dengan porsi yang sesuai dengan cara yang benar. Berjuangnya santri itu lewat ya ngaji, mendalami, memperluas wawasannya lagi, bukan cuma menegur asal. Juga enggak? Menegur juga bisa, tapi kalau saya pribadi kalau mau mengatakan saya juga bisa negur, tapi belum ke batas, setidaknya ke level yang seumur, pasti yang barangkali kan gitu ya. Karena kalau misalkan ada yang satu miris ya, saya pribadi miris itu di akhir zaman itu orang-orang yang alim ya, alim dalam tanda kutip yang pernah saya baca itu bukan hanya alim pengetahuannya banyak, tapi soleh gitu ya. Artinya alim plus mengamalkan ya. Betul. Kealimannya itu diambilin satu-satu gitu. Iya, dicabut satu-satu dari satu-satu. Ada saya lupa redaksionalnya itu, tapi itu narasi agama, entah hadis atau apa saya nggak paham. Jadi diambilin satu-satu gitu, dan itu disebut sebagai fitnah akhir zaman. Fitnah ini apa ya fitnah? Fitnah bukan bahasa Indonesia ya. Fitnah itu kayak ujiannya orang di akhir zaman. Bagaimana kamu dibiarkan hidup di saat orang-orang alim yang soleh yang bisa menjadi pengarah ya, itu dicabuti sama, dipanggilin sama. Nah, itu kan fitnah, ujian besar ya. Ujian bagian. Makanya saya dalam momentum hari ini, kenapa kok saya suka untuk ngajak teman-teman mahasiswa, saya suka ngajak teman-teman santri dan santriwati untuk berbicara di media itu. Karena di luar itu narasi positif berkurang, narasi yang kontra positif itu semakin banyak, konten yang edukatif dan bermanfaat itu berkurang, tapi yang konten tidak mendidik itu banyak, dan itu miris sekali. Dan saya berharap ini bukan pertama ya, Jihan sendiri atau nanti teman-temannya atau siapa di tempat yang lain itu bisa mengisi ruang media ya dengan hal-hal yang memang simple, sederhana, bisa diterima. Kan kalau berat-berat gak diterima ya. Betul. Buka kitab loh, wah sudah ditinggal. Gak menarik juga gitu. Gak menarik. Apalagi Gen Z sekarang kan menariknya yang instan-instan. Yang instan. Iya. Kita sekarang termasuk agak berat yang ngobrol. Orang ngobrol kadang bagi sebagian orang berat. Yang nggak berat itu kan hiburan, seni atau apa gitu. Nah, nanti bisa selanjutnya dari penampilan seni, penampilan apapun, tapi ada pesan moral yang positif, yang agamis, yang bisa mendinginkan suasana. Biar fitnah akhir zamannya nggak berat-berat gitu. Mengakhiri segmen, barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan. Oke. 2 saja ya. Ini sudah kutipan yang sering didengar oleh para santri dan semoga bisa diterapkan oleh semua teman-teman pendengar.
yang nonton juga. Yang pertama, kita sebagai manusia diupayakan untuk khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Keren banget ya benar-benar gitu. Lanjut. Ya. Dan agar apa? Agar kita kalau sudah gini, kalau kita di dalam kehidupan saya pengen sukses, pasti motivasinya cuma uang gitu. Karena tidak ada habisnya. Tapi kalau sudah khairun nas anfa'um linnas, motivasi kita itu apa? Khidmat bermanfaat gitu. Jadi ada reward buat bukan hanya jasmaninya kita, tapi ruhnya kita juga dapat gitu. Dari nilai spiritualnya juga dapat. Dan yang kedua, manjada wajada. Yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Terima kasih. Yang ketiga? Sudah dua aja. Sudah dua aja. Oke. Mengakhiri segmen, banyak pesan yang bagus dan menarik, penting untuk diamalkan oleh kita dari narasumber hari ini, santriwati ya, yang belum nyantri ayo nyantri. Dari santri kita merubah dunia, dari santri kita memperbaiki Indonesia, dari santri mudah-mudahan ada hal-hal positif yang bisa kita terima dunia dan juga akhirat. Mengakhiri segmen saya ingatkan bahwa wal asri demi masa ya, jadi masa itu sangat pendek dan kita sering diingatkan bahwa hidup di dunia hanya perjalanan, yang tujuan sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Jangan sampai perjalanan yang pendek dan hanya sementara ini kita tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kita bawa ke alam yang betul-betul akan kita tempati selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.